kembali menemani pagi Anda bersama saya, Sofiah Nasifa Utami, dengan informasi aktual dan terpercaya. Inilah berita selengkapnya. Proses panen kelapa sawit tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan. Nilai-nilai tersebut umumnya masih kuat diterapkan pada kebun sawit milik keluarga. Sementara pada perkebunan pabrik atau perusahaan, pengelolaan lebih menekankan sistem kerja modern yang terstandarisasi dan berorientasi pada target. Perbedaan cara pandang inilah yang memunculkan dinamika baru antara tradisi lokal dan sistem kerja modern. Untuk melihat lebih dekat bagaimana kearifan lokal dan nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam proses panen kelapa sawit, baik pada kebun keluarga maupun perkebunan perusahaan, kami telah menyiapkan laporan langsung dari lapangan. Kita akan terhubung dengan wartawan kami yang sudah berada di lokasi. Berikut laporannya. Terima kasih, saya melaporkan dari lokasi perkebunan kelapa sawit. Pemirsa, untuk melihat langsung bagaimana kearifan lokal dan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam proses panen kelapa sawit pada kebun milik keluarga, saya telah bersama salah satu anak pemilik kebun kelapa sawit dengan siapa? Yang sama. Oke, jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu keluarga pemilik kebun kelapa sawit. Bagaimana gambaran umum pengelolaan kebun kelapa sawit yang keluarga miliki? Kebun kelapa sawit milik keluarga kami dikelola seluruhnya dengan kami sendiri dan dibantu oleh warga sekitar. Apakah terdapat bentuk kearifan lokal yang diterapkan dalam proses panen dan pengelolaan kebun kelapa sawit? Ya, meskipun tidak ada tradisi khusus, kami menerapkan kearifan lokal berupa pengolahan kelapa sawit menjadi pupuk. Kami juga menggunakan pupuk alami dari pupuk sawit. Bagaimana sih penerapan nilai-nilai gotong royong dalam perkebunan kelapa sawit Kansa? Biasanya kami dengan warga sekitar ketika musim hujan itu jalanan seringkali bolong karena dilewati banyak truk. Jika kami biasanya kerja sama untuk menambal jalannya bareng-bareng. Kira-kira apa sih tantangan terbesar dalam pengelolaan kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh keluarga saat ini? Tantangan terbesarnya sih untuk tahun ini di cuaca ya, karena kalau kemarau itu pemupukannya sih jadi kurang efektif. Kalau misalnya musim hujan banget, jalannya tuh berlumpur dan seruan. Selain itu, pilihan dari sawitnya juga kan nggak itu, jadi itu berpengaruh banget ke kebun kecil mereka. Pemirsa, dari perkebunan kelapa sawit milik keluarga Vansa tadi, pengelolaan panen masih dilakukan secara sederhana dan tradisional dengan mengedepankan gotong royong serta kearifan lokal. Sementara itu, pada perkebunan kelapa sawit milik pabrik atau perusahaan, sistem kerja diterapkan secara modern dan terstandarisasi. Untuk melihat perbedaannya, kita beralih ke wartawan kami yang berada di lokasi perkebunan perusahaan. Terima kasih, saya melaporkan dari perkebunan kelapa sawit milik perusahaan. Pemirsa, pengelolaan panen di perkebunan ini dilakukan secara sistem kerja modern, pembagian tugas yang jelas, serta target produksi tertentu. Kali ini saya sedang bersama perwakilan manajemen perkebunan kelapa sawit milik perusahaan dengan Bapak Riyad. Oke, saya memiliki beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana sistem pengelolaan panen kelapa sawit yang diterapkan oleh perusahaan? Perusahaan menerapkan sistem panen yang terstruktur dan terstandarisasi dengan pembagian kerjanya yang jelas. Proses panen dilakukan berdasarkan target produksi dan standar kualitasnya. Oke.
Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana perusahaan memandang kearifan lokal dalam aktivitas perkebunan sawit? Perusahaan berusaha menyesuaikan operasional kerja dengan kondisi dan sosial lingkungan setempat. Namun dalam praktiknya pendekatan yang digunakan lebih bersifat teknis dan manajerial. Sudah. Oke, pertanyaan ketiga, apakah nilai gotong royong masih terlihat dalam sistem kerja perusahaan perkebunan sawit? Gotong royong dalam perusahaan lebih diwujudkan melalui kerja tim antara pekerja sesuai pembagian tugas. Namun pola kerja kolektif tradisional yang berbasis kekeluargaan cenderung berkurang karena sistem kerja lebih bersifat individual dan berorientasi pada target. Baik. Oke, pertanyaan terakhir, apa dampak modernisasi industri sawit terhadap nilai budaya masyarakat sekitar menurut perusahaan? Modernisasi industri sawit membawa peningkatan ekonomi dan efisiensi produk, tapi juga berdampak pada perubahan pola interaksi sosial masyarakat, tradisi kerja kolektif, dan nilai budaya lokal lebih cenderung karena masyarakat mulai menyesuaikan diri dengan sistem kerja modern dan pasar industri. Oke, terima kasih Bapak Riyad. Terima kasih dari lokasi. Saya melaporkan kembali ke studio. Demikian laporan kami mengenai proses panen kelapa sawit yang tidak hanya berperan penting dalam perekonomian, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan Pancasila di tengah arus modernisasi sistem kerja. Perpaduan antara tradisi dan manajemen modern diharapkan dapat saling melengkapi demi terciptanya pengelolaan perkebunan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Saya, Sofiana Syifaltami, selaku pembawa berita, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami untuk informasi aktual dan terpercaya selanjutnya. Selamat pagi. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll